Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadriansyah dengan akhiran NIM 071 dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan resume mengenai mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, baik, di sini resumenya mengenai kelompok sosial di Indonesia dan juga stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang pertama yaitu ada kelompok sosial. Nah, jadi kelompok sosial itu bukan sekedar orang yang terkumpul, tetapi ada interaksi di dalamnya. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama individu, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada koneksi. Nah, yang artinya orang-orang tersebut saling berhubungan dan punya kesamaan. Contohnya ketika di dalam kelas, tentu dalam kelas itu sendiri kita tidak hanya duduk secara individu, tetapi ada interaksi di dalamnya, di mana selain mendengarkan materi, kita juga melakukan aktivitas diskusi, kerja kelompok, bahkan punya tujuan yang sama, yaitu belajar. Nah, di sini ada beberapa jenis kelompok sosial teratur. Nah, yang pertama itu jenis kelompok sosial teratur menurut Emile Durkheim, merupakan seorang sosiolog terkenal di Prancis. Emile Durkheim membagi kelompok sosial menjadi 2 jenis berdasarkan solidaritas pembentuknya, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Contohnya, yang pertama kelompok sosial mekanik, di antaranya komunitas tradisional di daerah terpencil, atau kelompok terpencil, atau kelompok etnis yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi lama. Sedangkan kelompok sosial organik yaitu kelompok masyarakat modern, umumnya di perkotaan dengan berbagai pekerjaan dan peran yang berbeda. Kemudian jenis kelompok sosial teratur menurut Charles Coley, merupakan seorang sosiolog asal Amerika Serikat. Coley membagi kelompok sosial ke dalam 2 jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Pembagian kelompok ini didasarkan pada makna kelompok bagi para anggotanya. Contohnya, kelompok primer antara lain keluarga inti, kelompok teman akrab, atau kelompok kecil yang terbentuk di tempat kerja atau sekolah dengan hubungan erat dan saling mengenal. Sedangkan kelompok sekunder sendiri yaitu para pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan besar, orang-orang yang berdiskusi di perkumpulan seminar atau webinar, atau angkatan siswa. Nah, kemudian ada jenis kelompok sosial teratur menurut Ferdinand Tönnies, merupakan seorang sosiolog asal Jerman yang mengidentifikasi 2 jenis kelompok sosial berdasarkan sifat ikatan antar anggota, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Contohnya kelompok Gemeinschaft paguyuban antara lain keluarga, tetangga di desa, kelompok adat, masyarakat di pedesaan. Sedangkan Gesellschaft atau patembayan antara lain perusahaan, organisasi politik, sekolah atau kampus, dan perkumpulan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yaitu yang pertama di sini ada faktor lapisan sosial, di mana di sini ada 2 poin, yaitu sengaja dibentuk atau sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Yang kedua secara sendirinya, yaitu secara kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga, keturunan, kekayaan. Nah, stratifikasi sendiri adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat. Nah, di sini ada 4 pilar pelapisan sosial menurut Max Weber. Yang pertama, skala kekayaan diukur dari aset, modal, dan gaya hidup material. Yang kedua, skala penghormatan sosial berdasar tradisi atau ketokohan. Yang ketiga, skala kekuasaan, kemampuan mengendalikan atau memimpin orang lain. Yang keempat, skala ilmu pengetahuan, pengakuan atas gelar pendidikan dan keahlian. Kemudian di sini ada karakteristik masyarakat. Yang pertama di pedesaan, yaitu ada homogen, latar belakang serupa. Kemudian sistem kerja gotong royong. Kemudian stratifikasi bertumpu pada kepemilikan lahan. Sedangkan perkotaan heterogen atau latar belakang beragam, individualis, dan pembagian kerja profesional. Kemudian stratifikasi bertumpu pada profesi dan modal. Nah, baik, mungkin itu saja resume mengenai mata kuliah studi masyarakat Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.